Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Aprida Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum yang keenam kecerdasan buatan, yaitu tentang topik adversarial search, di mana nanti pada kode programnya itu saya akan menjelaskan mengenai permainan tic-tac-toe 5x5 dengan menggunakan si AI Minmax. Nah, ini merupakan kode programnya itu yang bernama kan game UI.P, di mana pada kode ini yang pertama itu ada import library-nya yang bernama pgame sys math random time, di mana itu digunakan untuk membuat si tampilan grafis permainan seperti papan, terus simbol X dan O serta teks status. Kemudian SJS itu nanti digunakan untuk menghentikan si program dengan aman. Lalu si math itu digunakan untuk mengoperasikan matematika seperti nilai tak hingga yang nantinya itu akan dipakai di algoritma si Minimax. Dan yang terakhir itu ada import library random di mana itu berfungsi agar nanti si komputer memilih langkah acak supaya permainannya tidak selalu sama dan terlihat lebih alami. Sedangkan si time itu nanti digunakan untuk memberikan sedikit jeda agar si AI itu terlihat seperti sedang berpikir untuk dalam sebelum bergerak. Nah, selanjutnya di sini ada pendefinisian tentang si konstanta, di mana ada player X itu untuk menyimpan simbol manusia yaitu huruf X, dan si player A itu untuk menyimpan simbol untuk menandai bahwa itu si AI-nya. Nah, dan empty-nya itu untuk yang hanya berisi spasi itu untuk menandakan sel untuk si papan kosongnya nanti. Kemudian board size-nya itu untuk ditetapkan supaya bernilai 5, artinya nanti si papannya itu untuk 5 kali 5, dan win condition itu juga bernilai 5, artinya itu artinya untuk menang. Jadi pemain harus memiliki 5 simbol berurutan dalam satu garis maupun horizontal ataupun vertikal. Nah, ataupun diagonal. Nah, kemudian ada fungsi create di mana fungsi itu membuat papan permainan berupa list dua dimensi. Nah, di mana itu berisikan 5 baris dan 5 kolom yang semuanya itu diisi dengan spasi kosong. Jadi, dilanjutkan lagi kepada si check win board itu untuk memeriksa apakah nanti si pemain itu pemain tertentu sudah menang atau belum. Nah, pemeriksaan itu nanti dilakukan secara 4 arah yang tadi seperti itu, seperti horizontal, vertikal, diagonal ke kanan bawah ataupun diagonal ke kiri bawah. Lalu nantinya kalau misalnya ditemukan 5 simbol yang secara berurutan sesuai arah yang tadi, nah itu akan mengartikan akan dikembalikanlah nilai true yang artinya itu bahwasannya si pemainnya itu menang. Lalu ada fungsi is full board, def is full board, di mana itu fungsi untuk mengecek apakah papannya itu sudah penuh. Artinya kalau misalnya ada sel yang kosong atau tersisa, ya nanti semua kotak itu sudah berisi simbol X atau O. Jadi si fungsi itu nanti akan mengembalikan nilai true di mana nanti itu untuk menentukan apakah si pemainnya itu permainan itu berakhir atau belum. Lalu dilanjutkan dengan fungsi get empty, di mana itu untuk menggunakan untuk mengambil si posisi yang semua posisi yang masih kosong. Jadi itu untuk mengembalikan daftar berisi pasangan koordinat baris dan kolom yang masih bisa ditempati. Dilanjutkan kepada fungsi scoreline, di mana fungsi scoreline itu digunakan untuk memberikan nilai atau skor pada satu deretan simbol, yaitu bisa berupa baris ataupun kolom maupun diagonal. Jadi di fungsi itu programnya itu menghitung berapa banyak simbol yang dimiliki oleh si pemain maupun simbol yang dimiliki oleh si lawannya dan sel kosong dalam satu deretan tersebut. Jadi logikanya itu penilaiannya seperti misalnya jika si pemain dalam hal AI itu sudah punya 5 simbol berurutan, maka nanti akan diberikan skor yang sangat besar yaitu 100 karena itu berarti dia menang. Kemudian kemudian dilanjutkan kepada fungsi evaluate, di mana evaluate itu berfungsi untuk menilai seluruh si papan permainan berdasarkan si fungsi skor lain tadi. Nah, program itu nanti akan memeriksa bahwasannya setiap baris kolom itu serta dua arah diagonal
kanan ke bawah maupun kiri ke bawah, itu untuk menjumlahkan semua skornya. Jadi nilai totalnya itulah nanti yang akan digunakan oleh AI untuk memutuskan langkah terbaik yang bisa diambilnya. Lalu, lanjut kepada fungsi ini, di mana fungsi ini adalah bagian, dari inti kecerdasan buatan itu si fungsi minimax ini. Nah, si fungsi minimax AB ini, itu fungsi yang mengimplementasikan algoritma minimax dengan alpha beta pruning. Nah, di mana itu tujuannya adalah untuk mencari langkah terbaik bagi komputer, untuk mempertimbangkan semua kemungkinan gerakan yang bisa dilakukan oleh si kedua pemain. Jadi misalnya itu, jika si fungsi memeriksa apakah ada pemain yang sudah menang, ya si AI, yang ditandai dengan O, eee, menang, maka nanti si fungsi itu mengembalikan skor tinggi. Namun jika pemain manusianya itu menang, maka dikembalikan skor negatif yang besar. Selanjutnya selanjutnya ada fungsi find best move, di mana fungsi ini bertugas untuk menentukan posisi terbaik yang akan diambil oleh si AI. Jadi di sini kan ada pertama kondisi acak menggunakan random lebih kecil dari 0,25. Nah, itu artinya dengan peluang 25%, nanti si AI akan mengambil langkah secara acak. Jadi tujuannya itu supaya nanti si AI tidak selalu bermain dengan pola yang sama. Jadi sehingga permainan itu terasa lebih alami dan tidak perlu terlalu sempurna. Jadi AI nanti akan memilih acak, maka AI akan menghitung semua kemungkinan dengan algoritma minimax AB. Nah, kedalaman pencarian atau max depth-nya itu disesuaikan dengan sejumlah sel kosong agar tidak membuat permainan itu jadi lambat. Jadi hasilnya itu nanti adalah koordinat yang terbaik untuk si langkah AI-nya. Nah, jika tidak ditemukan, maka nanti si AI akan mengambil posisi kosong secara acak sebagai cadangan. Selanjutnya kita masuk ke inisialisasi P-game-nya di mana itu digunakan untuk memulai semua modul P-game itu digunakan untuk menentukan ukuran layar itu seperti lebarnya 600 ataupun tingginya 700 piksel. Nah, itu ukuran untuk papan kotak dan akan membagi lebar dengan sejumlah si kolomnya itu. Lalu di sini ada kan fungsi tambahan untuk tampilan yaitu draw grid. Ada fungsi draw grid, draw piece, dan draw status, di mana itu untuk bertugas menggambar garis-garis pembatas kotak papan tato, baik secara vertikal maupun horizontal, dan fungsi si draw piece itu digunakan untuk menggambar simbol X dan O pada papan berdasarkan si array boardnya itu. Nah, jika nilai X digambar dua garis yang berwarna abu-abu dan jika nol itu digambar di lingkaran berwarna krem. Nah, sedangkan si draw status misik itu berfungsi untuk menampilkan pesan teks di bawah layar seperti ya your turn, AI wins, atau draw. Nah, kemudian masuklah kepada bagian yang paling penting dalam si permainan ini yaitu fungsi mainnya. Di mana ya di sini papan permainan itu dibuat terlebih dahulu dengan memanggil secret board, kemudian giliran pertama diberikan kepada pemain manusia atau disimbolkan dengan X, lalu si variabel game over itu diatur ke false. Artinya permainan masih berjalan dan variabel misek menampilkan teks your turn. Terus setelah itu nanti si program masuk ke dalam loop while true yang terus berjalan selama si game itu aktif. Nah, di dalamnya itu program akan membaca semua event dari PI game seperti klik mouse ataupun menutup jendela. Jika pemainnya menekan tombol mouse, ya nanti permainan itu belum belum berakhir. Nah, jika diklik maka posisi klik dan dihitung dan diubah menjadi baris serta kolom. Nah, jika kotaknya tersebut kosong, maka si simbol X akan ditempatkan di sana. Setelah itu dicek apakah pemain sudah menang menggunakan si check win. Jika iya, ya maka kan ada pesan di bawah si papannya itu yang bertuliskan you win dan klik to restart untuk memulai lagi permainannya. Dan permainannya itu akan berhenti jika permainan sudah selesai dan semua papan itu sudah terisi. Kemudian ya di bagian paling akhir ini ada baris yang memastikan bahwa si fungsi main itu berjalan menggunakan file yang dieksekusi langsung bukan saat diimport di file lain. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankannya di terminal. Kita memanggil
dengan pemanggilannya itu Python game underscore UI.py. Nah, di sini setelah kita panggil, di sini akan diberikan sebuah papan permainan TikTok tuh 5 kali 5. Dan di sini kita sebagai X dan AI-nya itu nanti akan sebagai 0. Di sini kita akan coba untuk melakukan gamenya. Nah, di sini si AI berpikir di baris mana yang paling memungkinkan untuk menang. Nah, permainan tidak akan selesai selama semua papannya itu belum terisi. Nah, jadi eh jadi secara keseluruhannya itu programnya ini ya program permainan TikTok itu berukuran 5 kali 5, yaitu yang dimana pemainnya itu antara manusia dan si AI atau komputer. Nah, si pemainnya itu disimbolkan dengan X dan si AI-nya itu disimbolkan dengan O. Jadi AI tidak hanya bisa mengambil langkah secara acak, tapi juga menganalisa permainan dari si papan permainan TikTok itu menggunakan algoritma yang tadi si Minimax dengan alpha beta pruning agar bisa bermain secara strategis, dan selain itu nanti tampilan grafisnya itu juga menggunakan game agar lebih menarik dan interaktif. Nah, jadi demikian pemaparan yang bisa saya paparkan dari praktikum kali ini. Jika ada kesalahan, saya harap feedback dari Abang agar saya dapat memperbaikinya di laporan berikutnya. Terima kasih.